Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisu Santi Putra Nindya dapat menjumpai pemirsa Bali TV dimanapun berada dalam acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Dan pemirsa, seperti biasa di program Mahadewi ini selalu menghadirkan pesona-pesona perempuan Indonesia yang bisa memotivasi, menginspirasi seluruh pemirsa Bali TV yang menyaksikan Mahadewi. Dan hari ini pemirsa Bali TV kita berada di salah satu store yang ada di Kota Denpasar, yakni siapa yang tidak tahu Wadon Bali pemirsa Bali TV yang terkenal dengan berbagai macam inovasi sanggul-sanggul yang sangat unik sekali. Dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan owner daripada Wadon Bali sendiri. Langsung kita sapa beliau. Om Swastiastu, Mbak Mawar. Oh, halo. Pemirsa Bali TV, ini dia Mbak Mawar, owner dari Wadon Bali. Apa kabar Mbak Mawar? Baik. Selalu cantik ya. Kita ngobrol sana aja yuk. Boleh, mari kita ngobrol di sana pemirsa Bali TV. Pemirsa Bali TV masih di Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Dan hari ini pemirsa Bali TV kita berada di Wadon Bali, salah satu store yang sangat menarik sekali. Kenapa kita katakan menarik pemirsa Bali TV? Karena di store ini banyak sekali sesuatu atau benda-benda yang bisa mempercantik perempuan itu sendiri. Khususnya yang terkenal adalah salah satunya sanggul dari sekian banyak pemirsa Bali TV. Dan bagaimana perempuan sekarang bisa tampil cantik tetapi dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang tidak terlalu panjang, simple tetapi tetap terlihat menawan. Solusinya Wadon Bali. Kita langsung ngobrol dengan ownernya Mbak Mawar. Senang sekali Mbak Mawar bisa bertemu hari ini. Ya senang banget. Gak nyangka ya diliput sama Bali TV gitu. Bisa ngobrol di Mahadewi. Nah Mbak Mawar, terkait atau ngobrolin tentang sanggul untuk Wadon Bali sendiri. Kok bisa sih Mbak Mawar merintis usaha sanggul di antara sekian banyak pilihan usaha mungkin sampai di titik saat sekarang ini, dan banyak sekali masyarakat yang gemar ke sini apalagi kita suasana hari raya dan sebagainya. Iya, karena saya khususnya itu suka melakukan suatu pekerjaan dengan kebutuhan. Artinya kita mikirin kebutuhan kita, habis itu kesenangan. Senang dengan apa? Hairdo rambut. Itu sih awalnya kenapa bisa buat sanggul dari usaha-usaha yang lain. Karena kan belum ada juga di Bali kan. Bener banget ya. Dan ini mengawali ternyata boom loh pemirsa Bali TV. Kenapa namanya Wadon Bali? Wadon tuh wanita kan. Wanita Bali. Oke, berarti simpel ya, Wadon Bali, dan namanya pun gampang sekali diingat loh pemirsa Bali TV. Dan kita tahu kalau sanggul Wadon Bali itu terkenal sekali pemirsa. Modelnya banyak sekali, bisa dipilih sesuai dengan selera pemirsa Bali TV. Ide dapat model-model sanggul Wadon Bali itu dari mana Mbak Mawar? Ya kita pikirin aja pas kita hairdo rambut, oh pengen bentuknya seperti ini. Sesimpel itu? Iya. Ternyata kalau orang suka mempayas idenya beda ya pemirsa. Karena suka banget sama bentuk-bentuk rambut, tapi nggak mau yang ribet. Bisa sih bantu kita bentuk rambut sendiri, cuman kan sendiri ya. Ya cuman kan lama dan belum tentu bentuknya sekarang dibentuk besok dibentuk sama. Jadi kita tumpahkan itu ke sebuah karya, itu sanggul gitu. Baik, sampai saat sekarang ini Wadon Bali sudah punya berapa jenis sanggul? Berapa banyak ya? Sekitar 20-an kayaknya. Sekitar 20-an ya pemirsa Bali TV. Dan untuk membuatnya itu timnya Mbak Mawar semua di sini perempuan atau bagaimana? Kalau tim produksi kita kebanyakan laki-laki. Kalau yang wanita dia sebagai SPG-nya, yang masanginnya, ngasih tutorial, adminnya itu perempuan. Menyapa customer juga perempuan ya? Iya, betul sekali. Sales promotionnya. Kalau misalnya produksi, semua lelaki. Wow, keren sekali pemirsa. Jangan sangka atau jangan salah pemirsa Bali TV, di balik sanggul-sanggulnya indah perempuan-perempuan di luar sana karya Wadon Bali ada laki-laki yang tangguh. Betul yang buat karya kan gitu ya. Dari tahun berapa Mbak Mawar untuk merintis usaha ini? Sebenarnya ini tuh dari sebelum corona. Dari 2017 tuh kita udah, tapi awalnya banget saya emang suka usaha rambut, tapi dulu kan masih kayak hair clip karena waktu itu masih bajang ya, masih bajang, jadi nggak kesanggul larinya. Tapi emang suka jual beli hair clip kayak gitu kan. Tapi setelah nikah ternyata di sini khususnya di Buana Agung di Padang Sambian setiap hari hampir ngadat. Wow. Ya hampir setiap hari, nggak upacara, nggak dia kayak ada karya. Terus saya nyari salon tuh kan
ya kalau dapat, apalagi kita warga baru kan, nggak tahu yang bagus yang mana, kita kadang nggak dapat bagian, akhirnya buat sanggul. Dan jadilah usaha. Awalnya dan mereka sampai sekarang. ramai karena mereka ngelihat kan, kok ada kamu, siapa yang ngeriasin sendiri, aku punya. Nah dari sana lah, dari mulut ke mulut dulu. Ya akhirnya memutuskan untuk dibuat lagi gitu. Memang pas sekali loh pemirsa Bali TV ya, yang punya wadon Bali cantik banget, pakai sanggulnya memang good looking banget atau pas banget, setiap model-model yang dikenakan selalu menarik perhatian bagi para pembelinya sehingga wadon Bali berkembang sampai saat sekarang ini. Iya. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita di Mahadewi, nanti kita akan sambung lagi, tetaplah di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Pemirsa Bali TV masih di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia bersama Mbak Mawar untuk owner Wadon Bali sendiri. Nah, kita kembali ngobrolin tentang sanggul pemirsa Bali TV, karena kalau ngobrolin masalah sanggul di Bali sendiri khususnya tidak ada habisnya, tidak ada matinya pemirsa, karena kita tahu Bali itu terkenal sekali dengan adat, budaya, kegiatan keagamaan yang selalu melibatkan perempuan harus tampil maksimal, bukan hanya untuk masalah ritual tetapi untuk diri sendiri, yakni mesanggul harus tetap eksis pemirsa Bali TV ya. Nah, untuk Mbak Mawar dari Wadon Bali sendiri, sanggul yang pertama kali dikeluarkan oleh Wadon Bali sanggul jenis apa dan seperti apa sih Mbak Mawar? Waktu itu kita nggak namain sanggul. Waktu itu kan secara tidak sengaja karena saya rambutnya habis melahirkan tuh kan tipis. Ya, jadi benar. Saya tuh cuman buat tambahannya aja. Tambahan rambut, jadi ini namanya rambut ulir. Makanya kita sebut dulu rambut ulir. Ini penggemar saya yang tahu dari dulu pasti ingat si produk ini ya. Jadi dulu tuh kayak gini, terus kita lilit di iketan rambut, terus dijepit kayak gini. Jadi kayak, iya dulu. Terus akhirnya lama-lama kan ini biasanya kalau pakai ini kan saya bisa juga bentuk-bentuk. Akhirnya saya buatlah lagi inovasi ke sanggul-sanggul modern lainnya. Dulu belum saya panggil, belum saya sebut sanggul namanya, tapi masih kayak rambut sirkam, artinya rambut yang isi sirkam. Akhirnya laris. Kita berinovasi lagi, baru ke namanya sanggul Messi, baru sanggul Aksata, sanggul Bianca, banyak. Itu nama sanggulnya dari mana? Terinspirasi nama sanggulnya Aksata, Bianca itu dari mana? Jadi gini, waktu mimpi itu dulu pertama abis kali, itu keluarin. Enggak. Jadi waktu itu pertama kali saya buat produk yang namanya sanggul, namanya Bianca. Yang ngasih nama adik saya. Adik saya, soalnya katanya Mbak Septi ya? Iya, Mbak Septi katanya gini, oh ini lagi ngetren nih di TV, namanya si Bianca, Bianca aja dah gitu. Pokoknya tercetus ide dari apa atau dari mana langsung dinamakan sanggul ya? Ya, karena kalau misalnya kita pikir, dulu kan sebelumnya, oh rambut sirkam, rambut Messi. Jadi lama-lama rambut apa lagi kita namain kan? Karena saking banyaknya. Saking banyaknya, jadi kita kasih nama akhirnya gitu. Oke, pertama dikeluarkan yang namanya rambut ulir pemirsa Bali TV. Dan sekarang itu sudah in sekali pemirsa Bali TV, yang kemarin terakhir digunakan oleh Mbak Mawar sendiri dalam upacara besarnya ya kemarin di rumah. Itu lagi banyak-banyaknya juga dicari loh pemirsa Bali TV. Ini kalau boleh tahu dari awal keluar produk Wadon Bali untuk jenis sanggul sampai saat sekarang ini yang paling diminati oleh perempuan-perempuan Bali khususnya. Sebenarnya semua diminati. Begitu setiap keluar, kita launching diserbu. Mana yang baru itu yang diminati. Gimana nggak diminati, modelnya cantik banget. Berarti model sanggulnya selalu nge-boom ya. Ya, kayak sekarang kan ini yang baru terakhir keluar tuh yang ini. Jadi sanggulnya ini kita belum kasih nama juga karena dari awal launching sampai sekarang tuh rame banget, jadi nggak sempat bikin konten buat nge-launchingin. Belum launching sebenarnya, tapi udah lakunya sampai berapa ya, 5.000 pisan gitu. 5.000 pisan? Iya, karena ini kan baru sebulan mau 2 bulan tuh kan kita hitung ya. Terus ini tuh sanggulnya tuh kelebihannya bisa dipakai kalem kayak gini, artinya simple kayak gini, dan juga bisa dibentukin kayak gini. Oh, bisa ditata loh pemirsa. Bisa ditata, jadi kita selalu bisa berinovasi kita lihat di layar kaca pemirsa. Ya, kayak gini tuh, kasih lihat ya. Jadi kalau suka yang agak dibentuk-bentuk, bisa kayak gini dia. Kalau suka polosan disisirin aja kembali lagi kayak gitu. Dan ini jepitnya juga kita udah pakai yang gini. Oh, jadi tegak ya? Iya, tegak, lebih simpel. Terus juga kalau misalnya beli di Wadon Bali itu kan garansi servis selamanya nih. Jadi kalau ini patah bisa diganti jepitnya. Wow. Jadi nggak usah beli baru lagi. Ternyata servisnya excellent ya. Pantas Wadon Bali selalu rame ya, Mbak Mawar. Nah, ini bahannya dari apa?
untuk Ini sih sanggul? dari sintetis, bukan rambut asli, Oke. tapi sintetisnya yang kualitas bagus. Oke. Artinya dia bahannya bisa diservis, makanya kita berani ngasih garansi servis selamanya. Wow, garansi servis selamanya. Dan yang lebih menarik lagi pemirsa Bali TV, kalau pemirsa Bali TV berkunjung ke Wadon Bali dan ingin mendapatkan sanggul-sanggul produk dari Wadon Bali, di sini pemirsa Bali TV nilai plusnya adalah pemirsa Bali TV diajarkan bagaimana Iya, caranya betul mesanggul yang sekali. simple. 5 menit pemirsa, udah tampil cantik, udah tampil memukau, udah jeget Nggak jadi sampai perempuan sih, Bali. nggak sampai Nggak 5 sampai menit. loh, ditawar Nggak lagi loh sampai, pemirsa, nggak ditawar sampai. lagi. Ini dapat ide dari mana seorang Mbak Mawar, owner Wadon Bali, bisa menyediakan sanggul untuk perempuan Bali, khususnya karena kita di Bali dan di luar Bali yang berkeinginan dapat sanggul Wadon Bali. Plus servisnya itu adalah diajarin cara mesanggul. Cara Dan diajarin pasangnya cepet, gitu ya. cepet banget juga. Inspirasi dari mana? Servis tambahannya gini deh gitu. Karena gini, dulu kalau orang mikir pakai sanggul tuh pasti, ih repot, Bener. ih orang tua, ih pakai nenek aja gitu kan. Makanya saya nggak mau merubah hal itu gitu. Jadi sanggul itu nggak hanya untuk orang tua aja. Jadi kita ibu-ibu muda, saya kan masih muda. Masih muda pemirsa. Jadi itu tuh juga bisa pakai sanggul. Jadi sanggul itu sekarang kayak alat bantuan untuk meng-hairdo rambut sendiri gitu. Terus kalau kita jual aja produk nih gini, mereka kan nggak ngerti cara pasangnya. Jadi plusnya ya udah kita ajarin aja, nggak apa-apa waktunya maksudnya lebih daripada jualan biasa kan ini lebih ribet jadinya. Tapi kan kita benar-benar jadinya membuat produk yang benar-benar bisa dipakai sama wanita pada umumnya. Wow. Gitu. Nah, salah satu bukti Mbak Mawar, owner Wadon Bali ini menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia di luar sana, khususnya di Bali, pemirsa Bali TV. Saya sering sekali melihat, atau kita sering sekali melihat beberapa konten dari Wadon Bali, bahwa Wadon Bali itu berkeliling untuk bisa mempercantik perempuan-perempuan Bali dalam Iya. segala acara, baik acara adat, formal, non formal, dengan sanggul ciri khas Wadon Bali sendiri. Itu program seperti apa sih ya Pak Mawar punya dengan tim? Jadi kita gini, kalau seandainya dari Banjar itu, biasanya kan ibu-ibu PKK, mereka tuh Go minta to Banjar berarti ya? Iya, mereka minta kita datang gitu. Mereka mau beli nih, terus mereka minta diajarin cara pasangnya bisa. Oh, kita bersedia dong. Langsung demo berarti di situ? Langsung demo, langsung mereka nyocokin warna rambut, aksesoris juga kita bawain. Jadi mereka bisa milih, karena kan Wadon Bali kan di Denpasar. Iya. Kadang itu kan jauh mereka ke sini. Paling jauh kemana Mbak Mawar? Kemana saya? Karangasem, Bedugul ya? Karangasem pernah. Ya dulu waktu itu masih belum rame ya, belum kayak sekarang ramenya, masih kita bisa menjangkau. Tapi kalau daerah lain pun kalau mau kita datang bisa, nanti kan diatur aja Waktunya jadwalnya, ya gitu. Yang penting ada pesertanya gitu. Dan kita lihat pemirsa, pesertanya selalu antusias ya. Iya. Dari ibu-ibu yang nggak suka mepayas, antusias dapetin sanggul Wadon Bali. Iya, karena kan kita itu kenapa mau kan ngasih testimoni nyata, mereka melihat secara langsung. Karena kalau di sosial media kan kadang mungkin nggak, artinya itu langsung mereka lihat, beneran loh, memang gampang, beneran emang bagus kayak gitu, biar real. Sesuai Iya. kenyataan Iya, ya, sesuai emang keren kenyataan. sekali. Ya pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Mawar, owner dari Wadon Bali, dan sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Pemirsa Bali TV masih bersama Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Bersama Wadon Bali ada Mbak Mawar. Mbak Mawar, kalau untuk pemirsa Bali TV yang ingin mendapatkan sanggul Wadon Bali, ini rate harganya dari kisaran berapa Mbak Mawar? Murah, murah ya. Terjangkau ya. Ada harga dari 35.000 sampai 130 untuk sanggulnya. Kalau gonjernya ada sampai harga 350. Itu tergantung modelnya juga, tergantung ukuran juga gitu. Karena di sini kan kita bisa request warna, bisa request ukuran juga. Pokoknya di sini tuh kami ada untuk saling support wanita Bali biar mepayas, biar cepet, murah, simple. Kan gitu. Terus kita juga sangat ngedukung para mua-mua. Jadi mereka itu bisa lebih mengekspresikan. Dan kalau dulu biasanya mereka, kan saya juga ada beberapa teman mua. Kalau dulu mereka ngerias pengantin itu pasti antara rambut dengan tambahannya itu kan nggak senada ya. Jadi kebanyakan warnanya hitam aja gitu kan. Tapi semenjak ada kita bisa sesuaikan, jadi lebih cantik, jauh lebih mahal kelihatan si riasan pengantin itu. Tidak terlihat rambut itu adalah rambut palsu ya. Iya, betul rambut sekali. tambahan. Nah, harganya terjangkau, kualitasnya terjamin pemirsa Bali TV, pelayanannya juga ramah-ramah sekali di sini di Wadon Bali. Nah,
Mbak Mawar, untuk Mbak Mawar sendiri, ini kan aktivitasnya sangat banyak sekali. Terus Wadon Bali juga produknya macam-macam. Boleh dong diceritakan juga sama pemirsa Bali TV, Wadon Bali itu punya apa aja sih Mbak Mawar selain sanggul? Wadon Bali itu punya aksesoris juga, punya, kalau sekarang sih kita udah mulai berkembang ya, berkembangnya juga nggak cuman usaha aksesoris aja, kita juga udah punya skincare juga, ada sambal juga. Intinya biar gimana sih wanita Bali itu cantik, glowing, tapi tapi dia itu nggak, kadang kan kalau kita mau cantik, tapi kita kan jadinya lebih ribet tuh mau payas. Tapi dengan adanya Wadon Bali kan ada sambal kita bisa makan, maksudnya kalau ada skincare kulitnya itu kan kita rawat juga gitu, kan nggak cuman sanggul aja gitu, tapi aksesoris dan yang lain juga kita sudah sangat lengkap kayaknya. Lengkap banget ya pemirsa. Besok kita main lagi sekali Bali TV ke Wadon Bali. Store-nya bisa dari ujung sampai ujung Padang Sambian pemirsa Bali TV. Asungkare ya kan. Doa yang terbaik ya Mbak Mawar. Asungkare ya. Ya karena saking banyaknya aktivitas seorang Mbak Mawar, bagaimana cara mengatur waktu dengan keluarga, dengan buah hati, dengan pasangan seperti apa Mbak Mawar? Gini sih, kalau saya tuh kan kerjaannya tuh nggak yang ngantor gitu ya, artinya kantor saya buat kantor dekat rumah. Jadi kalau mau ke kantor saya deket, Berapa menit Mbak Mawar? mungkin 3 menit. Oh deket Ya, pemirsa. Asungkare udah punya kantor sendiri, artinya beli kan di sana. Jadi deket, kalau kita ada urusan yang berhubungan dengan dokumen, ke kantor deket. Kadang anak-anak kalau mereka udah pulang sekolah sorenya kita main sebentar kayak gitu. Terus ada misalnya Sabtu Minggu itu waktu untuk anak. Oke, Sabtu Minggu spesial waktu untuk anak. Ya, kecuali kalau ada kunjungan, ya saya curi waktunya 3 jam untuk kunjungan, selebihnya sama anak-anak sama suami gitu. Itulah perempuan Bali pemirsa Bali TV, membagi diri antara karir, Iya, waktu untuk keluarga pemirsa, waktu untuk adat istiadat juga semua harus jalan senada pemirsa Bali TV. Dan bagaimana support pasangan sendiri Mbak sangat Mawar? support sekali. Untuk Emang dari awal karir usahanya Mbak Mawar. dia ada selain sama adik saya, dia juga salah satu orang yang sangat mensupport saya. Dia sampai tidak melanjutkan pekerjaannya dia apa. Jadi dia memang support sama saya dari dulu. Kita di rumah awalnya kan kita belum punya store, kita belum punya karyawan juga. Jadi saya sama suami saya berdua bikin sanggulnya, berdua. Berdua bikin sanggulnya. Ya, berdua. Nah, saya promosinya kan selalu pas sembahyang. Dia ada tukang rekamnya gitu. Oh, Tukang baik. rekamnya. Ternyata di balik layar seorang Mbak Mawar Wadon Bali. Ada suami tercinta yang hebat Iya. juga ambil gambar. Ya nggak bisa kesini soalnya sambalnya lagi crowded. Wow, banyak sekali ya pemirsa Bali TV produk Iya. dari Wadon Bali itu sendiri, mengembangkan sayapnya sampai ke beberapa produk selain sanggul. Ini waktu dengan keluarga bisa diatur, Ya, waktu ikut, untuk ya. bisnis juga jalan. Apa sih rencana ke depan seorang Mbak Mawar, owner Wadon Bali, untuk karyanya sendiri sebagai perempuan? Rencana untuk Wadon Bali ya semoga ini tuh masih tetap digemari, masih masyarakat itu masih percaya sama kita. Otomatis kita kan semangat untuk selalu kayak berkarya lagi, berinovasi lagi, mengeluarkan sanggul-sanggul atau alat hairdo, bantuan hairdo yang benar-benar semakin buat mudah, semakin buat cantik lah gitu maksudnya. Terus bisa berkembang juga usaha-usaha yang lain. Jadi kita tuh di sini tuh bukan mau semua usaha kita buat. Artinya saya di sini ya namanya usaha ya. Kadang kan ada naik ada turun. Jadi saya di sini punya karyawan. Saya juga harus tetap membuat mereka tuh aman kerja di sini. Artinya tetap bisa dapat gaji di sini. Terus bisa menjadi tempat Terhalu loh pemirsa ya. Bisa menjadi rumah kedua ya, Mbak Mawar ya, buat seluruh karyawannya. Iya. Pemirsa, kita tahu bahwa seorang Mbak Mawar, owner Wadon Bali sendiri adalah salah satu owner yang bisa dikatakan welcome sekali terhadap karyawannya, bares banget loh pemirsa. Karena kita tahu pemirsa Bali TV bahwa menjelang Hari Raya Besar Galungan dan juga Kuningan kemarin, dari Wadon Bali sendiri, dari owner Wadon Bali Mbak Mawar beserta keluarga juga ikut serta memberiahkan dan juga memberikan suasana yang berbeda atas keluarga kedua, yakni karyawan sendiri dengan membagi-bagikan lauk pauk, mengajak makan bersama sebagai bentuk rasa kekeluargaan ya. Dan menarik sekali pemirsa Bali TV, dan itu selalu setiap ya. galungan. apa itu makan-makan? Iya, makan-makan. Makan-makan kita tiap minggu. Tiap minggu loh. Tiap minggu kita misalnya
ada rezeki lebih gitu kan. Kadang kita masak di sini, pas udah tutup kita makan sama-sama. Kalau enggak kita keluar kemana nongkrong sama-sama kayak gitu sih. Jadi biar mereka nggak kerja aja sih. Karena kan kalau makan enak kadang kan harus biaya juga keluarkan dari mereka. Jadi biar nggak gajinya itu biar untuk mereka nabung aja lah gitu. Oke. Terhalu loh pemirsa ya. Baik pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita di Mahadewi. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa Bali TV masih di Mahadewi, pesona perempuan Indonesia dan Mbak Mawar. Karena kita tahu bahwa Wadon Bali itu dirintis dari nol sampai berada di titik saat sekarang ini. Suka duka selama ini yang dialami seorang Mbak Mawar, owner Wadon Bali. Sukanya dulu apa dukanya dulu? Boleh yang mana aja. Kalau dukanya itu paling ketika kita membuat sebuah produk tapi dijiplak. Oke, Gitu dimanipulasi sih. oleh Iya. tetangga sebelah ya mungkin ya. Iya, dari ya namanya apapun yang booming pasti ada aja yang Iya, jiplak ya. karena Itu dunia aja bisnis sih, ya. Dan mereka menjualnya dengan murah tapi dengan kualitas yang jauh gitu. Jadi kalau mereka yang udah nggak tahu, dulu dukanya itu begitu. Di saat tahun 2021 mulailah ada penjiplakan, mulai penjiplak. Terus mereka membuat sanggul yang sama, apapun yang kita launching mereka beli tapi mereka langsung jiplak. Tapi mereka kualitasnya beda, ya. Tapi kalau orang awam kan dipikir sama. Iya. Tapi lama-lama kita nggak nyerah, kita buka toko di sini. Itu kenapa mereka bisa datang, bisa ngeliat langsung kan tahu bedanya jadinya. Itu sebelum saya buka toko itu sempat kita kayak sepi karena dipikirnya kita mahal. Tapi lama-lama mereka tahu, oh ternyata punya Wadon Bali memang beda gitu. Memang beda kualitasnya sama sanggul-sanggul jiplakan yang lain kayak gitu. Untuk mengembangkan sayap memasarkan Wadon Bali sehingga diketahui oleh masyarakat luas, itu buat konten tiap hari ya Mbak Mawar? Sekarang sih udah enggak, karena kan kita juga intinya kalau pas kita ada kegiatan memang benar-benar ngadat, pasti kita ambil konten, pasti kita rekam, nanti suatu ketika pasti kita post gitu kan. Tapi selain itu juga ada influencer Bali yang kita ajak gandeng bareng dari merintis. Pasti pemirsa juga tahu banget yang namanya Gek Cantik, itu dari dulu banget sama saya 4-5 tahun, masih sampai sekarang sama saya. Jadi selain kita juga rajin konten, kita juga kayak endorse, ya. Zaman sekarang kan zamannya endorse ya, sosial media kan, gitu. Itu sih dukanya ya. Dukanya sih cuman itu aja. Dijiplak itu sakit loh. Bikin sanggul itu susah loh, dan kita kayak ide itu mahal loh. Ide itu mahal. Terus kita meyakinkan ke masyarakat kalau pakai sanggul itu nggak cuman untuk orang tua aja, tapi kita juga cocok pakai sanggul, kan itu susah ya. Dulu dicibir kok, biar gimana kayak gitu, gaya banget gitu kan biasa. Tapi kita tutup mata aja, tutup mata, tutup telinga. Yang penting ini aku buat yang bagus, aku ini tujuanku baik dan memang bagus. Kenapa enggak gitu kan? Dan akhirnya sekarang wanita Bali kebanyakan kan suka pakai sanggul sekarang. Dan menarik. Ya, lebih anggun pemirsa. Kalau dukanya sukanya Mbak Mawar. Sukanya Wadon Bali rame. Sukanya sih jadi punya banyak teman ibu-ibu ya. Terus juga kalau kita ketemu orang, artinya ibu yang tahu Wadon Bali itu, mereka tuh kayak seneng gitu sama kita, kayak berkat Wadon loh saya jadinya bisa mempayah sendiri, kan bangga ya. Artinya konsep tujuan kita itu masuk dan terlaksana, itu sih sukanya. Terus bisa ya dari rezeki yang kita dapat dari Wadon Bali, kita bisa bantu pertama sih kan orang tua, terus karyawan di sini, terus yang lain-lain kayak gitu. Saking dikemari pemirsa Bali TV, Wadon Bali produknya sampai kemana-mana pun Mbak Mawar, sanggul yang dipakai itu pemirsa Bali TV langsung dibukain, langsung dikasih sama. Iya, dia tuh minta, katanya dia nggak sempat kesini, kebetulan warna rambutnya sama, terus dia, saya bayar aja itu, nggak usah, ya udah Neta kasih lah gitu. Saya langsung dibuka pemirsa. Iya. Oke, Mbak Mawar, menarik sekali perbincangan kita di Mahadewi, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Apa yang bisa disampaikan untuk perempuan Indonesia, khususnya di Bali sendiri, untuk tetap menginspirasi dan juga mencintai bidang beliau masing-masing? Tetap semangat dalam kita membuat usaha, udah pasti dukanya pasti banyak. Tapi tetap semangat, jangan menyerah.
Yang penting kita tuh kalau di saya ya, buat usaha tujuannya kita baik dan memang membuat produk yang benar-benar membantu, pasti akan berhasil ya. Walaupun kita misalnya usaha jasa atau apapun, yang penting kita tuh jangan menyerah sih. Jangan menyerah. Itu terus juga jangan lupa juga beriatnya gitu, berbagi ke sesama ya kalau sudah ada, kalau udah bisa gitu aja sih. Iya, karena kita dengan berbagi, semakin banyak berbagi, mereka akan datang bersama teman-temannya kepada kita ya. Sekali. Terima kasih loh Mbak Mawar, menarik sekali dan menginspirasi sekali. Sukses terus untuk usahanya, disayang terus oleh keluarga, karyawannya juga betah-betah semua ya Mbak Mawar. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan Wadon Bali, Mbak Mawar, owner dari Wadon Bali sendiri. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Mahadewi, dan mudah-mudahan apa yang kita tayangkan pada hari ini untuk Anda pemirsa dapat bermanfaat. Dan akhir kata, saya Ai Susanti Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.